Aku bisa mengkalkulasi pergerakan benda-benda langit, tapi aku tidak pernah bisa mengkalkulasi kegilaan massa. Berikut adalah terjemahan dari sebuah ekspresi penyesalan seseorang yang merugi akibat dari perdagangan di pasar saham. Dan orang tersebut adalah bukan orang sembarangan, namun seorang ilmuwan terkenal yang dengan teori-teorinya mengubah cara kita melihat dunia. Ilmuwan yang menjadi rujukan dari saintis terkenal lainnya, penemu teori gravitasi, orang tersebut adalah Sir Isaac Newton. Yes, salah satu manusia terpintar yang pernah hidup di dunia ini pernah merugi besar di pasar saham. Fakta ini menarik untuk menjadi pertanyaan pemicu tentang strategi komunikasi dari Indo Premier atau IPOT, yaitu semua bisa investasi. Apakah benar? Kita akan bahas di video kali ini. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Yes, buat yang belum tahu, di tahun 1720 Sir Isaac Newton pernah merugi besar di pasar saham saat ia membeli saham perusahaan South Sea dan akhirnya kehilangan lebih dari 20.000 pound sterling atau sekitar 3 juta dolar. Kasus Sir Isaac Newton adalah contoh bagus untuk kita jadikan pelajaran sebelum masuk ke dunia investasi saham. Sebuah kasus yang bisa mengajarkan kita tentang pentingnya edukasi, diversifikasi portfolio, dan bahayanya sikap FOMO. Ingat kan kasus saham buka yang udah gue bahas di video ini, di mana euforia berlebihan ditambah dengan pom-pom influencer dengan pengetahuan minim soal investasi berujung pada banyak quote-unquote investor yang merasa dirugikan. Well, to be honest, saham dan perusahaannya sih nggak salah. Pom-pom influencer juga menurut gue nggak salah karena mereka hanya bekerja sesuai brief. Yang salah siapa? Ya kita yang berinvestasi tanpa lebih dahulu mengedukasi diri. Semua bisa investasi asal sudah teredukasi. Dan di video kali ini gue akan coba bahas analisis strategi komunikasi dan bahas sedikit tentang IPOT atau Indo Premier Sekuritas, salah satu sekuritas yang cukup populer dan berpengalaman. Sekaligus sedang mengkomunikasikan campaign yang menurut gue sangat menarik, yaitu semua bisa investasi. Video ini tentu saja disponsori dan hasil kerjasama dengan IPOT. Tapi buat gue sebagai content creator, tidak ada hal yang lebih menyenangkan selain dari diajak kerjasama dengan brand dan produk yang servisnya udah gue pakai lama dan gue sangat percaya dengan kualitasnya. Yes, gue sendiri adalah nasabah IPOT sejak tahun 2013. Berarti tahun ini udah genap 8 tahun IPOT melayani kebutuhan investasi gue. Thank you IPOT. Pertama kita lihat dulu big idea dari campaign semua bisa investasi. Menurut gue ini menarik karena IPOT mengkomunikasikan soal kemudahan. Dan ini adalah strategi yang tepat untuk menjangkau target market yang luas. Khususnya calon investor retail untuk mulai berinvestasi. Karena sebagai orang awam, investasi adalah sebuah kata yang asing dan unapproachable. Banyak juga yang belum ngerti kalau mereka mau mulai berinvestasi mereka harus kemana, ngapain, apa yang harus mereka lakukan. Padahal jawabannya simple, tinggal buka rekening sekuritas seperti IPOT misalnya. Ya udah, kalian pun siap untuk berinvestasi. Dan soal kemudahan buka rekening, IPOT ini juara banget. Berdasarkan pengalaman pribadi gue nih ya, gue buka rekening tuh dulu gampang banget. Tinggal daftar, siapin dokumen persyaratan, lalu perwakilan dari IPOT akan datang ke tempat gue supaya gue bisa tanda tangan semuanya. Dan akun pun siap untuk digunakan. Tapi itu dulu, 8 tahun lalu. Sekarang lebih gampang lagi. Tinggal download apps-nya, lalu register. Nggak perlu tanda tangan basah dan kirim dokumen fisik lagi karena semuanya sudah online. Nggak sampai 1 jam, kalian pun sudah siap bertransaksi. Dan IPOT ini adalah sekuritas pertama yang bisa registrasi full secara online yang dimulai pada tahun 2018. Mantap banget. Oke, itu poin pertama ya, semua bisa investasi, meng-highlight kemudahan. Tapi itu baru registrasinya. Proses dari non-investor menjadi investor. IPOT tahu kalau investasi itu sebenarnya tidak mudah. Oleh karena itu campaign semua bisa investasi dilanjutkan dengan fase yang menurut gue adalah core atau inti sari dari kampanye ini, yaitu edukasi. Menurut gue strategi dari IPOT ini sangat menarik dan penuh tanggung jawab. Sekuritas biasanya hanya fokus ke jualan layanan investasi dan berusaha bagaimana menggait nasabah sebanyak-banyaknya. Udah, that's it. Tapi IPOT ini beda dan lebih fokus ke edukasi untuk menciptakan investor-investor yang berkualitas. Ini yang bikin gue bangga sebagai nasabah lama dari IPOT. Dan semua ini adalah strategi based on data survei tentang pemahaman investasi yang mereka lakukan sendiri loh. Hasilnya cukup miris tapi menurut gue predictable sih, yaitu persentase investor yang mencukupkan tabungan
mencukupkan dana darurat, dan mencukupkan asuransi, jumlahnya sangat kecil. Artinya apa? Mereka tidak punya pemahaman basic tentang investasi yang istilah gue adalah safety sebelum investasi. Apa itu? Cash flow lancar dan positif sehingga ada dana untuk diinvestasikan, punya dana darurat, serta memiliki asuransi. Kalau pemahaman dasar seperti ini aja belum dikuasai, nggak heran banyak calon-calon investor retail baru yang masuk ke bursa saham dengan mindset yang salah. Dan mereka lah target dari komunikasi besar iPod, semua bisa investasi. Seolah-olah iPod mau bilang, siapa aja bisa investasi, dan kami akan mendampingi dengan edukasi. Dan ini bukan sekedar jargon campaign, tapi terimplementasi dengan baik ke channel-channel komunikasi dan sosial medianya iPod. Contoh, lihat konten-konten YouTube-nya iPod yang informatif, edukatif, dan dieksekusi dengan baik secara kreatif. Lalu lihat akun Instagram-nya. Highlight story-nya tertata dengan rapi dan konten-kontennya selain edukatif juga kontekstual dengan tren-tren terkini. Strategi ini penting dalam memberikan edukasi tentang topik yang dianggap berat seperti keuangan dan investasi menjadi lebih ringan dan gampang dicerna. So, bravo iPod. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya menurut gue adalah pemilihan influencer dan activities. Dari beberapa influencer seperti Raditya Dika menurut gue udah tepat banget untuk menjalankan fungsi edukasi sekaligus menjangkau market yang lebih besar. Ya kalau kalian pernah lihat video gue yang membahas saham buka, kalian tahu lah kalau gue sedikit keras ke influencer pom-pom saham yang kayaknya sama sekali nggak punya basic knowledge tentang investasi. Nah, iPod berusaha mengimbangi fenomena tersebut dan ini patut untuk diapresiasi. Belum lagi konten-konten seputar investasi dan saham yang selalu up to date seperti BBC atau Bisik-Bisik Cuan, Stock Story, dan Emi Talk. Ini bisa membantu investor sebagai bahan referensi atau rekomendasi. Tapi ingat, seperti yang sering gue bilang, semua keputusan investasi, baik jual atau beli, harus berdasarkan hasil analisa dan kalkulasi sendiri. Intinya secara campaign menurut gue semua bisa investasi ini udah cukup baik, tepat, dan sangat bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas investor, dan iPod sebagai pihak yang menjalankan campaign ini sangat layak untuk diapresiasi. Oke, itu strategi campaign-nya. Gimana dengan produknya sendiri? Well, personally, gue udah jadi nasabah iPod selama 8 tahun aja menurut gue bisa jadi bukti kalau layanan iPod memang mantap. Kelebihan-kelebihannya antara lain bisa transaksi di berbagai macam platform dan cukup lengkap mulai dari desktop, web-based, dan aplikasi mobile. Lalu fitur-fitur market update, news, dan stock screener juga ada, mulai dari fundamental atau technical. Semua bisa digunakan sebagai tools untuk membuat trading plan atau investasi kalian. Produk-produknya juga lengkap, mulai dari reksadana, ETF, sampai saham. Tinggal pilih aja yang sesuai dengan tujuan investasi serta profil risiko kalian. Untuk lebih meyakinkan kalian lagi, iPod juga sudah banyak meraih awards baik nasional ataupun internasional. Misalnya, gue sebutin beberapa aja ya. Di tahun 2020, Best Equity Capital Market House by Finance Asia Hong Kong. Lalu Indonesia Best Retail Broker by Asia Money Hong Kong. Dan di tahun 2021 pun menyabet Best Retail Broker in Indonesia by Alpha Southeast Asia Hong Kong. Dan masih banyak lagi. Nah yang serunya dari iPod meminta gue untuk menyebutkan kekurangannya juga. Mantap nih, gue suka banget brand yang ingin mendengar feedback dan masukan dari customer. Well, walaupun gue tidak melihat ini sebagai kekurangan, katanya sih iPod ini termasuk sekuritas yang fee jual dan belinya cukup mahal. Tapi menurut gue itu lumayan terbayar dengan layanan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan sih. Lagian fee jual dan beli kan sebenarnya bisa diatur dan menjadi bagian dari money management sebuah trading plan. Justru dengan fee yang besar, keputusan investasi dan trading plan kita harus benar-benar direncanakan dengan matang. Jadi nggak impulsif jual atau beli saham dan tetap mematuhi trading plan yang telah dibuat. Baik lagi, itu adalah bagian dari edukasi juga. Kesimpulan kalau kalian investor retail baru atau statusnya masih calon investor dan sekarang masih mencari sekuritas yang tepat, gue highly recommend buat buka rekening di iPod. Atau kalau kalian masih butuh edukasi buat mematapkan diri melalui perjalanan investasi, silakan lihat sosial media dan channelnya iPod, baik itu Instagram atau YouTube. Di sana banyak banget konten-konten edukasi yang dikemas sangat baik, seru, dan berbeda dengan sekuritas lain karena menggunakan pendekatan analogi yang mudah dipahami. Contoh, bahas investasi saham, kadang nggak perlu pakai istilah ribet-ribet, tapi bisa menggunakan analogi fantasy football. Karena sebenarnya basicnya sama, yaitu bagaimana dengan cermat memilih saham atau dalam konteks fantasy football adalah pemain yang mempunyai performa baik dan mendatangkan return yang tinggi. Contoh lagi, memilih reksadana yang dianalogikan seperti halnya memilih jodoh karena harus disesuaikan dengan karakter masing-masing. Seru kan? Cocok banget lah dengan cara gue sharing dan edukasi di channel ini.
pakai perumpamaan, dan nggak pakai bahasa yang ribet. Sekali lagi melalui video ini gue juga mau apresiasi kepada iPod yang boleh dibilang ya kita satu visi lah. Sama-sama menekankan pentingnya sebuah edukasi apalagi soal keuangan dan investasi. Karena gue juga percaya bahwa semua bisa investasi. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.